yang tempo hari mengadu ke saya, katanya seminggu tidak ada kabar. Menurut keterangan ibunya, ternyata selama 1 minggu itu tidak ada di rumah karena ternyata sudah dinikahi oleh Habib Bahar. Apa betul demikian, Ibu? Iya. Itu kronologinya gimana, Neng Maris? Apa benar keluarga dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith? Iya. Ini awalnya gimana kok bisa sampai berada di atau berkenalan dengan Habib Bahar bin Smith? Ya, awalnya kan saya pulang kerja. Pulang kerja? Iya, pulang kerja. Kerja di mana? Di bengkel, di daerah Bedahan. Bedahan itu di Depok? Iya, masih di Depok. Depok, iya. Sepulang saya kerja, Umi Jua menawarkan. Umi itu sebagai apa? Umi Jua itu sebagai apa ya? Majikan. Majikan. Yang mempekerjakan Neng Marisa. Namanya Marisa, ya. Jadi ART dijanjikan jadi ART. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Malah kerja di mana? Malah kerja di bengkel. Di bengkel. Iya. Berapa minggu itu ke bengkel? Di bengkel kurang lebih 3 minggu. Jadi mau kerja di bengkel dengan terpaksa berarti? Iya. Terus setelah kerja? Pas pulang kerja itu Umi Jua menawarkan gini, nih mau ikut ke pesantren Habib Bahar atau tidak? Umi Jua mengajak Neng Marisa ke pesantren Habib Bahar. Iya. Itu awalnya berkenalan dengan Habib Bahar. Iya, itu awalnya. Terus saat itu juga diajak ke pesantren Habib Bahar. Iya, itu berangkat habis bisa jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Terus pas udah itu katanya gini, Mi, Marisa capek kan, baru pulang kerja, kata Umi gak apa-apa lah, niatnya kita ngaji aja kan. Iya. Kita niatnya ngaji katanya. Ya udah tuh Marisa mandi, terus siap-siap berangkat. Pas sampainya di situ ternyata Habib Bahar tidak ada di rumah, Habib Bahar sedang di luar. Kata Marisa gini, Mi, kenapa nggak pulang aja? Soalnya kan Habib Bahar nggak ada di rumah ya, ngapain kan? Terus ditunggu. Ditunggu, kata Umi, nunggu aja kita sampai pagi. Akhirnya nginap di pesantren. Akhirnya nginap di mobil, dalam mobil. Oh, nginap di mobil. Di dalam mobil kita tidur. Pas pagi-pagi, pas bangun, Marisa langsung ngomong ke Umi, nih tolong pesenin Grab. Marisa mau pulang aja, mau kerja, soalnya kemarin tetap Anda harus masuk. Umi bilang gini, katanya nggak usah kerja, Umi udah ngizinin. Tadinya Marisa mau kerja malah dilarang, nggak boleh. Dilarang sama Umi Jua. Jadi intinya harus nunggu Habib Bahar. Ya, harus nunggu Habib Bahar. Tapi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu jam 8. Ini ketemu Habib Bahar di dalam rumahnya. Di dalam rumah. Majelis ya. Majelis di dalam Maroko. Ya. Terus langsung ngobrol di Maroko juga. Diam dulu setengah jam kalau nggak salah. Ya. Langsung ke taman. Tuh ngobrol. Kata Habib gini, Marisa di sini ngapain? Marisa jawab, kerja nih. Kerja di mana? Di bengkel Andre nih. Terus Umi yang ngejelasin semuanya kan, itu ngejelasin. Terus Habib Bahar bilang gini, Marisa mau nggak ngurus anak-anak katanya. Ya udah nih boleh sekalian belajar juga kan. Nah, terus kata Habib Bahar gini, mau nggak Marisa nikah sama Habib Bahar? Ditawarin menikah. Itu yang menawarkan menikah langsung Habib Baharnya. Langsung Habib Baharnya. Padahal hari itu baru kenal. Baru pertama kali melihat, pertama kali kenal juga. Langsung ditembak, ditawarin. Langsung ditawarin nikah. Untuk dinikahin. Iya. Jawaban Marisa sendiri? Jawaban Marisa gini, Marisa mau izin dulu ke keluarga yang ada di Cianjur. Cianjur. Iya. Ada ibu, ada abang juga di Cianjur, masih ada saudara lah. Kata Habib gini, ya udah Marisa izin dulu. Kalau misalkan Marisa udah terhubung sama orang tua, kasih HP-nya ke Habib, kata Habib Bahar. Marisa pinjam punya Umi Jua kan. Untuk menghubungi orang tua. Iya, pinjam HP buat menghubungi si Mama. Kata Umi, iya boleh silahkan. Pas mau telepon, keburu direbut si HP-nya sama Umi Jua. Sama Umi Jua direbut. Ya, intinya nggak boleh menghubungi keluarga. Iya, seakan-akan nggak boleh tahu keluarga tuh. Setelah itu? Nah, setelah itu kan saya bingung mau ngapain, mau ngomongin orang tua nggak ada HP. Habib Bahar tuh pengennya apa namanya tuh ngomong sekarang nikahnya langsung malam kan. Malam Rabu tuh akan nikah tanpa sepengatar orang tua karena gara-gara nggak ada HP kan, nggak ada HP. Jadi yang salah tuh apa namanya tuh Umi Jua juga, karena kan Marisa bilang gini, Marisa nikah mau di apa namanya, mau direstui, mau disaksikan sama orang tua. Umi bilang katanya gak usah, gak penting. Kata Umi Jua gak penting. Iya, kata Umi Jua gak penting, katanya ngapain.
pernikahan tetap terjadi walaupun tanpa Pernikahan tetap ada. terjadi karena kepingin hari bahar, pengen malam Rabu juga. Lalu yang menjadi wali siapa? Yang menjadi wali Ada wali hakim. ada wali hakim, saksi juga ada. Ada. Itu dinikahi di hari berikutnya terjadi pernikahan itu. Enggak, hari Selasa baru ketemu, malam Rabunya langsung nikah. Hari Selasa itu kan sudah malam Rabu. Iya, itu. Iya, berarti hari Selasa siang ketemu, malamnya tiba-tiba dinikahi. Nikah. Di hari yang sama Hari yang sama. ditanya mau nikah atau tidak, pada hari itu juga terjadi pernikahan. Iya. Disaksikan, ada saksinya, Ada tapi saksi. untuk sebagai walinya wali hakim. Wali hakim. Yang Marisa sendiri tadinya tidak kenal. Iya. Dan ibu dari keluarganya apakah ada berita sama sekali pemberitahuan untuk pernikahan? Tidak ada sama sekali. Nah, yang terjadi, oh gitu, terus mental. Nah, terus selanjutnya setelah terjadi pernikahan itu dilakukannya di rumah atau di mana? Di taman di belakang pesantren. Di taman. Iya. Oh, terjadi pernikahan itu di taman. Iya. Apakah ada disaksikan beberapa istri Habib Bahar? Tidak ada. Tidak ada waktu pernikahan. Iya, nah kan. Tapi sebelumnya istri-istri Habib Bahar juga tahu kalau akan terjadi pernikahan. Oh. Tidak bisa menyaksikan karena ada halangan. Oh, artinya mereka mengetahui pernikahan antara Habib Bahar bin Smith dengan yang Alisa diketahui oleh istri-istrinya, hanya saja tidak dihadiri. Iya. Nah, setelah pernikahan selesai, dibawa kemana Alisa? Mereka langsung dibawa keluar, nantinya jalan-jalan, terus mampir dulu ke Indomaret, beli Iya. keperluan mandi, Belanja lah ya. ya belanja. Ya itu langsung Hotel Bogor. Ke Hotel Bogor? Iya, langsung dibawa ke Hotel Bogor. Oh, berarti di Hotel Bogor itu bukan pernikahan. Jadi dalam rangka jalan-jalan. Menikahnya kan di pesantren. Ya, pasti sudah menikah, langsung keluar, langsung pergi belanja, pulangnya ke hotel. Dan di hotel juga ada ajudan-ajudannya. Maksudnya, Jadi tidak sendiri, tidak berdua. Ya, ada ajudan-ajudannya. Untuk itu mahar perkawinannya atau mas kawinannya ada juga dari Habib Bahar Smith. Ada Seperti apa itu? seperti uang, Uang ya berapa jumlahnya? 50.000 kalau misalnya. 50.000. Jadi dengan mahar 50.000 untuk menikahi seorang anak yang tanpa diketahui keluarganya, begitu. Iya, Baik. Setelah terjadi pernikahan itu ke hotel itu selanjutnya apakah terjadi semacam malam pertama juga gitu? tidak. Tidak ada. Terus ngapain di hotel? Di hotel itu kan jam 3 malam baru nyampe di hotel. Oh, jam 3 malam baru check in. Ya, baru Setelah nyampe di itu? hotel, terus ngobrol-ngobrol, baru tidur tuh habis subuh baru tidur. Baru pada tidur. Baru pada tidur. Sekamar dengan Habib Bahar bin Smith apa berpisah Udah, tidur? satu kamar. Satu cuman kamar. Ada ajudannya. Jadi Oh. satu kamar berlima. Satu kamar berlima hotel. Iya, satu Sekelas kamar. Habib Bahar bin Smith nyewa kamar cuma satu kamar untuk tidur berlima. Iya. Di antara wanitanya iya, tidur. cuma ada Marisa. Iya, Malaysia doang. Jadi Marisa itu tidur satu kamar dengan 4 orang Iya. lelaki. Iya. Salah satunya Habib Bahar bin Smith. Di berani sendiri. Dalam satu kamar itu tidak terjadi layaknya seperti malam pertama suami istri. Tidak. Tidak ada. Baik. Iya. Kalau gitu malam berikutnya kenapa sampai tidak menghubungi orang tua? Karena belum ada HP juga. Belum ada HP. Iya. Karena mau laporan ke Habibnya juga masih sibuk. Sangat biadab Bahar bin Smith menikahi seorang gadis di bawah umur, seorang anak yatim dan anak orang miskin tanpa restu dari orang tua dan keluarga di Marisa, bahkan dengan mahar Rp50.000. Dan setelah 1 minggu dipulangkannya begitu saja. Pantaskah Bahar bin Smith dikatakan zuriat Nabi? Pantaskah Bahar bin Smith dicintai dan dihormati? Dalam setiap masalah, Bahar bin Smith mampu meredamnya dengan mudah. Karena dengan kekayaannya yang berlimpah ruah, berkat bisnis nasab yang dilakoninya selama ini, dia bisa membayar pengacara kondang dan berkelas berapapun nilainya. Lantas bagaimanakah nasib Marisa? Adakah aparat hukum yang berpihak kepada rakyat kecil seperti Marisa? Adakah keadilan untuk seorang anak yatim?
Demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan kepada Marissa dan keluarganya dalam menghadapi musibah ini. Dan bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Wassalam dari saya.